believe, if I'm not mistaken, have all grown up with the urban legend. Halo pecinta film horor, gimana kabarnya? Mimin harap kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Kali ini Removie akan mendongengkan sebuah film horor berjudul Where the Scary Things Are yang rilis tahun 2022. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Kisah akan berfokus pada sekelompok siswa SMA yang terobsesi untuk membuat konten agar bisa mendapatkan uang. Suatu hari sepulang sekolah, siswa bernama Scribble dan Ayla yang berpacaran. Kemudian Max, juga Brand yang berperawakan seperti anak SD, serta Mike T sedang dalam perjalanan menuju tempat perkumpulan mereka. Ketika siswa bernama Snake datang memberitahu kalau di rumah hantu Halloween yang menjadi tempat perkumpulan mereka tersebut dijaga oleh seorang petugas, Ayla tetap mengajak mereka ke sana. Ternyata benar, baru saja mereka menyusup masuk, sang penjaga memergoki sehingga mereka berhamburan kabur. Merasa kesal dipermainkan, akhirnya penjaga ini melepaskan tembakan peringatan. Saat mereka sudah menyerahkan diri, sang penjaga menyita memori kamera milik Brand karena berasumsi mereka akan membuat video mesum dengan Ayla sebagai aktrisnya. Akibat kesalahan mereka yang menerobos masuk, maka penjaga ini mengancam akan melaporkan kepada polisi atau menghubungi orang tua mereka. Alhasil mereka dijemput oleh orang tua masing-masing, di mana orang tua mereka melarang untuk berkumpul dalam kelompok itu lagi. You're lucky that cop let you go. Keesokan hari di sekolah, seorang guru bernama Donaldson memergoki Scribble sedang mengambil data siswa di sebuah komputer. Akibatnya, Donaldson mengancam akan menghukum dan memberikan dia denda kembali. Namun Scribble justru mengancam balik akan menunjukkan foto sang guru yang tengah menghisap ganja serta melakukan tindakan mesum. Sementara di kelas, seorang guru sejarah bernama Louis sedang mengisahkan sebuah urban legend mengenai seorang pria bertopeng berjulukan Lockjaw yang tinggal di kolam berlumpur dan konon menjadi penyebab anak-anak bunuh diri di kota mereka. Hanya saja meski kasus tersebut memang terjadi, tapi tidak pernah ada bukti yang bisa menghubungkan antara kasus bunuh diri dengan keberadaan Lockjaw yang mereka percaya. Oleh sebab itu, Louis memberikan tugas kepada mereka untuk menciptakan urban legend sendiri agar bisa melihat bagaimana sebuah informasi palsu dapat dipercaya sebagai fakta tanpa adanya bukti. Bersama dengan itu, seorang siswa bernama Jenny yang merasa ketakutan tiba-tiba menangis sehingga harus meninggalkan kelas tanpa perlu mengerjakan tugas. Hal ini tentu saja membuat Ayla yang merasa tidak adil menjadi sangat kesal. Head start on picking your urban legends. Pada malam hari, Snake kembali mendatangi rumah hantu Halloween untuk memenuhi panggilan rekan yang lain. Bersamaan dengan itu, dia dikejutkan oleh sebuah suara. Masih dalam keadaan bingung, tiba-tiba terdengar lagi suara orang terjun ke kolam. Untuk itu dengan buru-buru Snake menemui rekan-rekannya memberitahukan hal tersebut. Namun tidak ada apa-apa begitu mereka semua mendatangi kolam yang dimaksud. Sejenak berada di dalam keheningan, akhirnya mereka dikejutkan oleh sebuah suara dari sesosok makhluk yang muncul di kejauhan. Merasa penasaran, maka Ayla mencoba menghadang. Tapi aneh, makhluk itu langsung tumbang tatkala mendekati dia. Bingung dengan makhluk berlumpur yang ada di hadapan mereka, maka Ayla memerintahkan untuk mengikat makhluk ini di sebuah ruangan yang ada di lokasi tersebut. Masih asik memperdebatkan tentang apakah makhluk itu, tiba-tiba makhluk mengerikan kembali bangkit dan mencoba menyerang mereka. Beruntung sudah dalam kondisi terikat. Melihatnya mengendus ke arah mereka, Scribble berasumsi kalau makhluk itu sedang mencari makan malam. Saat Scribble mengantarkan Ayla pulang, timbullah ide di benak mereka untuk membuat konten mengenai urban legend. Selang beberapa saat, kekasih dari ibunya Ayla yang bernama Mike datang dan meminta dia segera masuk. Di dalam rumah, ketika Mike tertidur, Ayla mengambil senjatanya. Lantas tanpa sepengetahuan yang lain, Snake memutuskan kembali ke rumah hantu untuk memberi makan makhluk tadi dengan sepotong daging mentah. Bahkan setelah diberi minum, makhluk ini tidak menyerang Snake kendati dia lepaskan.
Keesokan hari mereka berkumpul lagi. Di sini Ayla mengatur rencana untuk membuat konten menyeramkan dengan makhluk peliharaan mereka tersebut. Setelah persiapan selesai, rekaman pun mereka lakukan dengan Ayla sebagai umpan. Menganggap tindakan mereka ini sebagai penyiksaan, maka Snake berniat memberitahu kepada polisi atau orang tua mereka. Tapi Ayla menegaskan agar Snake tetap bungkam. Selanjutnya Brand mulai mengedit hasil rekaman di rumahnya. Selesai itu, video tersebut dia posting. Hebatnya, dengan cepat konten mereka mendapatkan viewers yang terus meningkat. Bahkan Louis juga menonton karya siswanya tersebut. 1 minggu kemudian, Ayla dan Max dipanggil menghadap Louis. Dengan postingan yang begitu nyata, mereka mendapatkan nilai A untuk tugas yang dia berikan. Hanya saja, postingan tersebut memiliki visual yang sangat mengganggu. Mendengarnya mereka membuat kebohongan dengan berkata bahwa makhluk yang mereka sebut sebagai Crocomole itu hanyalah orang yang mengenakan kostum dan make up. Untuk membuat konten, mereka dibantu oleh seorang teman yang biasa mengerjakan efek khusus dari film-film indie. Terlebih, konten tersebut menyebar dengan sendirinya, meski ada juga yang berkata makhluk itu palsu. Namun demikian, Louis meminta mereka untuk menghapus konten yang mengerikan tersebut. Sayang, mereka tetap menolak. Look, we have thousands of comments. Selang beberapa waktu di tempat perkumpulan, Ayla kembali membahas mengenai komentar yang mengatakan kalau konten yang mereka buat adalah palsu. Dia juga merasa sangat tersinggung, bahkan mengamuk dan berteriak-teriak dengan komentar yang tidak mengetahui bagaimana mereka mempertaruhkan nyawa demi membuat konten tersebut, serta berniat untuk melemparkan para haters ke mulut makhluk itu sembari merekamnya. Mendengar hal tersebut, Snake yang merasa tidak setuju memutuskan pergi meninggalkan mereka. Pada malam hari mereka mulai menjalankan niat Ayla tadi dengan mendatangi seorang tunawisma yang diiming-imingi dengan uang sejumlah $100. Di depan ruangan mereka langsung mendorong pria itu ke dalam. Lantas di dalam dia merasa bingung melihat makhluk aneh tersebut dan sempat mengira mereka tengah membuat konten prank. Nas tanpa disadari makhluk mengerikan tersebut langsung menyerang dia, sedangkan mereka hanya menonton sembari terus merekam. Shit is awful. Keesokan hari di sekolah, Snake yang merasa penasaran melihat sejumlah siswa menonton video Crocomole mencoba untuk menonton aksi kejam rekan-rekannya tersebut. Tidak jauh dari situ, dia juga melihat Ayla tengah memaksa Jenny untuk menonton video yang sama. Sepulang sekolah, Ayla yang mendatangi tempat perkumpulan tiba-tiba dihadang oleh Mike yang meminta senjatanya dikembalikan. Lalu dengan beralasan senjata itu dia simpan di dalam sebuah ruangan, maka Ayla mengajak Mike ke sana. Namun Mike yang tidak begitu saja percaya langsung menghentikan dan menggeledah tas Ayla. Malang tanpa diduga, Ayla justru menembak dan mendorong Mike ke dalam ruangan berisi makhluk peliharaannya, di mana bersama dengan itu terdengarlah teriakan kesakitan dari Mike. Belum puas dengan tindakan ini, Ayla menghubungi Jenny dan dengan nada lembut dia meminta maaf. Dia juga mengajak Jenny bertemu dengan alasan untuk menebus kesalahan. Pada waktu yang sama di sekolah, Snake menceritakan kepada Louis bahwa semua isi konten mereka adalah nyata. Tapi akibat Louis tidak percaya, akhirnya Snake mengajak dia ke tempat perkumpulan mereka malam itu untuk melihat sendiri. Sedangkan di luar, ternyata Max mendengarkan pembicaraan tersebut. I'll take you there. Tonight. Beberapa waktu kemudian, rekan-rekan Snake yang dipimpin oleh Ayla menggiring Jenny yang tertipu ke ruangan sang makhluk. Jenny yang merasa sudah sangat takut mencoba memohon agar diizinkan pergi. Sayang Ayla tidak peduli, bahkan meluapkan emosinya kepada Jenny. Puas mengatai Jenny, Ayla memerintahkan Scribble mendorong Jenny ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, Jenny langsung berteriak histeris melihat makhluk mengerikan muncul di hadapannya. Naas dengan cepat makhluk ini menghabisi dia, sementara Brand terus merekam keganasan itu. Di malam hari, Snake dan Louis sampai di lokasi. Setelah memastikan tidak ada orang lain di sana, Snake meminta Louis agar tidak merasa takut dengan apa yang akan dia lihat. Karena menurut Snake, bila makhluk tersebut mencium aroma ketakutan dari seseorang, maka sang makhluk akan menggila. Begitu masuk, Louis pun menyadari kalau makhluk itu bukanlah seorang pria yang mengenakan setelan seperti yang dikatakan oleh Max dan Ayla. Hal ini sontak membuat dia menjadi getir sehingga makhluk itu mulai menatap ke arah Louis. Bersamaan dengan itu lampu tiba-tiba menyala, di mana ternyata rekan-rekan Snake sudah berdiri di belakang mereka, termasuk Brand yang terus merekam. Merasa dalam bahaya, maka Snake mengancam akan melepaskan makhluk tersebut jika mereka berdua tidak dibiarkan pergi.
Alih-alih mendengarkan ancaman, Ayla justru berkata Jenny telah mereka habisi. Mendengar itu, tanpa berpikir lagi, Snake melepaskan sang makhluk yang hanya mendorong dia dan langsung menyerang yang lain, termasuk juga Brand sang kameramen. Mendapati Ayla kabur, maka Snake berusaha mengejar dia. Setelah semua rekan-rekan Snake tewas, makhluk itu pun keluar mencari Ayla. Di sebuah ruangan, Snake yang cedera akibat dorongan makhluk tadi akhirnya pingsan. Sedangkan ketika makhluk itu datang, lagi-lagi dia melewati Snake begitu saja. Saat siuman dan kembali mencari, Snake menemukan Ayla melambaikan tangan penuh kemenangan dari balik sebuah tabung kaca. Namun naas, sang makhluk justru muncul di dalam tabung dan menghabisi Ayla. Beberapa tahun berselang di sebuah acara radio bernama Where the Scary Things Are, terdengar perdebatan mengenai film rekaman berjudul The Legend of Lockjaw. Dalam deskripsi film tersebut dikatakan bahwa 3 tahun yang lalu, 7 orang anak menghilang tanpa jejak. Rekaman ini ditemukan oleh seorang penjaga keamanan rumah hantu Halloween, di mana mereka diculik oleh Lockjaw yang merupakan monster urban legend setempat. Tapi akibat beberapa ahli film horor berkata itu hanyalah film sampah yang dibuat di basement sebuah rumah, maka sang pembawa acara menghubungi Snake yang konon merupakan salah satu anak yang ada di dalam rekaman. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.